Sekali lagi, kita ingin agar supaya Anies memperlihatkan 50% kalau disebut tadi sisanya itu sebagai gubernur yang berpikir. Nah, saya anggap bahwa Jakarta itu ibu kota NKRI yang bisa mengurus Jakarta, potensial untuk mengurus NKRI. Salah satu harapan masyarakat di sana adalah punya cold storage, sehingga hasil tangkapan ikan dari masyarakat itu bisa disimpan lalu bisa dimanfaatkan untuk aktivitas nilai tambah. Dan kita semua berharap nantinya masyarakat di Pulau Sebira dengan adanya listrik ini bisa meningkatkan produktivitas ekonominya. Ketika Anda membaca buku sejarah tentang kemasyhuran suatu periode zaman, Anda akan menemukan gambaran jalanan raya yang tertata rapi pada periode tersebut. Buku-buku yang bercerita tentang Romawi, Yunani, atau Mesir juga menceritakan tentang dibangunnya jalan-jalan raya yang rapi, aman, dan ramai lalu lalang transportasi. Bahkan, ketika Anda membaca sejarah perdagangan-perdagangan kuno di dunia, Anda akan menemukan gambaran jalur perdagangan yang kerap dilalui kafilah dagang. Dalam sejarah dunia, kita mengenal jalur sutra, jalur rempah dunia, dan juga jalur pelayaran dunia. Dari kronik sampai catatan perjalanan para penjelajah dunia, Ising, Ibnu Battuta, sampai Marco Polo, seluruhnya bercerita tentang jalan, tentang jalur perdagangan. Sepertinya tidak ada satupun catatan sejarah peradaban dunia tanpa menceritakan tentang jalan sebagai fasilitas umum. Jalan adalah wajah umum peradaban. Jalanan yang baik, rapi, aman, dan nyaman menunjukkan tingkat peradaban suatu bangsa, termasuk juga di dalamnya interaksi saling menghargai beragam masyarakat di jalan raya. Dengan adab yang baik juga menunjukkan tingkat keadaban masyarakat setempat. Selama menjabat Gubernur Provinsi DKI Jakarta, salah satu segmen penting yang dibangun Anies Baswedan adalah jalanan. Jalanan yang rapi, bersih, estetika, dan aman bagi seluruh pengguna transportasi. Pemprov DKI Jakarta berkolaborasi dengan PLN Unit Induk Distribusi Jakarta Raya meluncurkan pembangkit listrik tenaga surya di Pulau Sebira, Kepulauan Seribu. Ini disebut merupakan PLTS hybrid terbesar di Provinsi DKI Jakarta. PLTS ini dikonstruksikan sejak awal Maret 2020 di lahan seluas 5.000 meter persegi dengan menggunakan fotovoltaik dan panel surya. PLTS hybrid PLN di Pulau Sebira ini memiliki kapasitas daya sebesar 400 kW dan diproyeksikan dapat menghasilkan energi sebesar 1.200 kWh per hari. PLTS Sebira ini dilengkapi baterai berkapasitas 912 kWh yang berfungsi sebagai penyimpan energi, sehingga energi listrik yang dihasilkan juga dapat digunakan pada malam hari. Gubernur Provinsi DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan, program antara Pemprov DKI Jakarta dengan PLN untuk mengerjakan PLTS Pulau Sebira ini diibaratkan sebuah kado untuk Kepulauan Seribu yang baru saja berulang tahun ke-19. Hadirnya PLTS di Pulau Sebira ini mengirimkan pesan penting bukan hanya bagi warga Jakarta, melainkan juga seluruh warga Indonesia. Karena jika wilayah kepulauan di Jakarta seluruh fasilitasnya dapat dipenuhi. Salah satu harapan masyarakat di sana adalah punya cold storage, sehingga hasil tangkapan ikan dari masyarakat itu bisa disimpan lalu bisa dimanfaatkan untuk aktivitas nilai tambah. Dan kita semua berharap nantinya masyarakat di Pulau Sebira dengan adanya listrik ini bisa meningkatkan produktivitas ekonominya. Semangat ini juga dapat diwujudkan untuk memenuhi fasilitas wilayah kepulauan lain di Indonesia. Kemampuan menghadirkan konektivitas di Kepulauan Seribu mengirimkan pesan
bahwa kawasan pulau yang terdekat dengan pusat kekuasaan terfasilitasi. Ia menjelaskan konektivitas kelistrikan yang menjadi tanggung jawab negara menjadi salah satu elemen penting bagi masyarakat kepulauan untuk meningkatkan taraf hidup ekonomi dan kesejahteraan mereka. Seperti dengan adanya listrik, warga Pulau Sebira dapat mengakses cold storage yang membuat hasil tangkapan mereka dapat tetap segar sehingga meningkatkan nilai jual. Dengan adanya PLTS Sebira ini dapat meningkatkan pemanfaatan green energy dari EBT untuk kelistrikan di Indonesia. Bukan hanya itu, pemerintah Provinsi DKI Jakarta meraih penghargaan Anugerah Keterbukaan Informasi Publik yang diberikan oleh Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia. Hal tersebut berdasarkan unggahan dari media sosial Instagram milik Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Anies mengatakan penghargaan sebagai Pemda berkualifikasi informatif merupakan kali ketiganya secara berturut-turut yang diterima Pemprov DKI Jakarta. Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu menyatakan penghargaan dari KIP merupakan hasil kerja bersama seluruh jajaran dengan masyarakat. Dalam kolaborasi tersebut dapat menghasilkan keterbukaan informasi publik yang mengedepankan transparansi dan akuntabilitas. Salah satu produk keterbukaan publik yang terus dikembangkan yakni terobosan platform situs dan aplikasi informasi perkembangan COVID-19 di Jakarta. Anies Baswedan memang menjadi pusat perhatian. Alhamdulillah, Pemprov DKI Jakarta menjadi pemenang Anugerah Humas Indonesia kategori pemerintah provinsi terpopuler di media digital 2020 dan pemenang Anugerah Humas Indonesia kategori gubernur terpopuler di media digital 2020. Anugerah Humas Indonesia 2020 adalah kompetisi kinerja humas pemerintah, Government Public Relation di kementerian, lembaga pemerintah daerah, BUMN, anak BUMN, dan BUMD se-Indonesia. AHI 2020 adalah barometer pencapaian tertinggi kinerja Departemen Biro Bagian Humas Dinas Kominfo. Keseluruhan penghargaan berbasis penilaian jumlah eksposur positif tertinggi di media online. Kategori khusus ini, Humas Indonesia bekerja sama dengan KZ Digital Indonesia melakukan monitoring pemberitaan ratusan kementerian, lembaga, pemerintah daerah, dan BUMD, yaitu di 6.831 media online lokal, 904 media online nasional, dan 2.218 media online internasional, serta media sosial sepanjang semester 1 Januari sampai 30 September 2020. Pandemi COVID-19 memang penuh tantangan, tapi juga membuka peluang, terutama bagi yang bisa berinteraksi melalui media digital. Hari ini bisa ada ribuan orang ikut satu acara tanpa perlu sewa gedung, semuanya virtual. Alatnya juga semua sudah memiliki, bukan kita beli alat baru, laptopnya sama, HP-nya sama, tapi baru kita benar-benar memanfaatkan teknologinya sekarang. Kita ingin memudahkan bagi masyarakat memanfaatkan peluang berkembangnya interaksi digital. Terima kasih atas apresiasi Humas Indonesia. Ini adalah hasil kerja keras jajaran Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta. Selamat atas pencapaiannya, semoga terus memberikan manfaat bagi warga Jakarta.